Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Soeharti Sirajuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta rekan-rekan sekalian yang telah menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya, Wardania dengan NIM 220901502082, kelas E, mahasiswa dari program studi akuntansi S1 dari kampus Universitas Negeri Makassar, untuk memaparkan hasil tugas saya dalam rangka memenuhi ujian akhir semester dengan judul Analisis mengenai perangkat lunak akuntansi, yaitu Akuret. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis sehingga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui aplikasi Akuret. Apa sih itu aplikasi Akuret? Nah, Akuret adalah software akuntansi buatan Indonesia yang dirancang untuk memudahkan pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan secara otomatis dan akurat loh. Software ini juga bisa membantu pengguna mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar dalam mencatat transaksi keuangan, mengelola stok, membuat laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi, serta monitoring perkembangan finansial secara efisien. Akuret ini juga memiliki antarmuka yang user-friendly loh, sehingga mudah digunakan meskipun oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, dengan tingkat akurasi perhitungan yang tinggi untuk meminimalisir kesalahan. Secara singkatnya, Akuret ini adalah alat bantu digital yang mempercepat dan mempermudah proses pembukuan dan pelaporan keuangan dengan hasil yang tepat dan dapat diandalkan. Nah, selanjutnya juga kita harus mengetahui kelebihan Akuret dan kekurangan aplikasi Akuret. Kelebihan yang pertama yaitu sesuai dengan PSAK dan Perpajakan Indonesia. Kedua, fitur lengkap dan terintegrasi. Ketiga, user friendly dan mudah dipahami. Keempat, cocok untuk UMKM dan UKM. Kelima, keamanan data dan backup otomatis. Serta yang keenam yaitu laporan real time dan mobile access. Yang terakhir yaitu dukungan pelanggan dan komoditas aktif, dan masih banyak lagi kelebihan yang lainnya. Nah, setelah tadi kita membahas kelebihan dari aplikasi Akuret, ada juga loh kekurangan Akuret. Yang pertama yaitu kostumisasi terbatas. Kedua, tidak mencakup seluruh operasional perusahaan. Ketiga, skalabilitas terbatas. Keempat yaitu ketergantungan pada vendor lokal. Kelima, proses migrasi data yang sulit. Keenam, biaya tambahan tersembunyi. Dan yang terakhir yaitu pembaruan software kadang bermasalah. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan aplikasi Akuret. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam aplikasi Akuret. Sebelum kita login ke aplikasi Akuret, tampilan pertamanya itu seperti ini. Terdapat berbagai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Seperti yang pertama yaitu buat data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan yang terakhir yaitu data cadangan. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, setelah tadi pada tampilan pertama kita sudah memilih sesuai dengan kebutuhan kita, pada step berikutnya yaitu buka database. Di sini kita bisa menyimpan untuk data backupnya. Nah, di sini terdapat 3 pilihan yaitu lokal, mesin lain, dan internet. Kita bisa memilih lokal. Nah, setelah memilih lokal, selanjutnya kita simpan pada file folder yang kita inginkan dengan cara klik titik 3. Selanjutnya kita bisa memilih folder mana yang kita ingin simpan data GDB kita. Setelah tadi kita melakukan step by step untuk login di aplikasi Akuret, sekarang kita sudah masuk pada menu utama pada aplikasi Akuret. Di sini sudah terlihat jelas fitur-fitur yang ada di aplikasi Akuret. Nah, di sini saya ingin melihat fitur yang pertama yaitu buku besar. Nah, di sini buku besar itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu laporan keuangan, bukti jurnal umum, proses akhir bulan, info perusahaan, mata uang, dan daftar akun. Selanjutnya saya ingin melihat fitur kas bank. Nah, di sini fitur kas bank juga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu penerimaan, rekonsiliasi bank, pembayaran, dan buku bank.
Terdapat juga fitur persediaan. Nah, fitur persediaan juga ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti yang sebelumnya. Di sini juga dia mencakup barang dan jasa, penyesuaian persediaan, pindahan barang, set harga penjualan, grup, daftar gudang, dan pembiayaan pesanan. Nah, setelah tadi kita mengetahui beberapa fitur dari aplikasi Akuret, terdapat juga pilihan pada bagian atas yaitu berkas, persiapan, daftar, aktiva, laporan, jendela, dan yang terakhir yaitu bantuan. Nah, selanjutnya kita bisa klik berkas dan di situ terdapat beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Nah, ini pilihan dari menu persiapan. Nah, ini beberapa pilihan yang ada pada menu daftar. Terdapat juga beberapa pilihan pada menu aktivitas. Dan yang terakhir yaitu pada menu laporan. Terdapat juga beberapa pilihan seperti yang ada pada layar. Nah, itulah tadi beberapa fitur yang ada pada aplikasi Akuret. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk mencetak neraca. Nah, di sini step by stepnya itu kita pilih laporan, kita pilih daftar laporan, dan di sini kita bisa pilih neraca standar. Setelah tadi kita klik neraca standar, akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar. Nah, di sini kita bisa atur tanggalnya untuk periode berapa yang kita inginkan neracanya. Nah, setelah sudah kita atur periodenya, kita tinggal klik OK. Nah, setelah tadi kita klik OK, akan muncul neraca standar dari perusahaan kita. Bukan hanya neraca loh yang bisa dicetak, tetapi laporan keuangan lainnya juga bisa dicetak. Nah, itulah tadi tentang pengertian aplikasi Akuret, kekurangan dan kelebihan, serta fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Akuret. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.